Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Malahan janji pemeliharaan Allah diteguhkan lewat darah perjanjian, yakni darah Yesus Sang Juru Selamat. Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Seperti biasa, kita ada dalam perenungan bacaan Gemim di sepanjang minggu berjalan, mulai tanggal 8 sampai 14 November 2020. Sebelum kita masuk dalam perenungan, tentu kita membaca firman, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur punya kesempatan lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja, menguasai kami semua, baik hamba yang terutus menyampaikan firman, tapi juga semua yang mendengarkan firman, mengikuti firman Tuhan dalam perenungan di saat ini. Biarlah kami semua diberikan hikmat untuk boleh memahami, mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman yang setia dalam hidup ini. Demi nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Perenungan kita di saat ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 1-17. Dalam perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup,
segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudaraku, tema mingguan yang diangkat kali ini adalah janji pemeliharaan Allah. Nah, bacaan kita terdapat dalam kitab pertama dalam Alkitab atau kitab Pentateuk yang pertama yang diterima sebagai kitab yang ditulis oleh Musa, yakni kitab Kejadian. Dari 50 pasal yang ada di dalamnya, secara umum kitab Kejadian dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, pasal 1 hingga pasal 11 berbicara tentang asal mula dunia dan isinya termasuk manusia yang juga disebut sejarah purba. Di dalamnya berbicara tentang kisah mulai dari Adam yang merupakan manusia pertama yang diciptakan, yang juga menjadi bapa asal seluruh umat manusia, sampai kepada Abraham yang disebut nenek moyang bangsa Israel. Ada 5 peristiwa penting yang tercatat, dan dalam bagian yang pertama ini yaitu penciptaan, kejatuhan manusia, Kain dan Habel, air bah hingga menara Babel. Nah, kedua, pasal 12 sampai 50 berbicara tentang permulaan bangsa Israel yang kita kenal sebagai umat pilihan Allah yang dimulai dari keturunan Abraham, kemudian Ishak dan Yakub yang kita kenal sebagai nenek moyang bangsa Israel. Di mana dari mereka Allah menghadirkan seorang penebus yang hadir melalui keturunan bangsa Israel. Pembacaan kita saat ini yakni pasal 9 ayat 1 sampai 17 masuk dalam bagian yang pertama tentang peristiwa air bah. Yakni setelah air bah telah surut dan bahtera telah mendarat aman, maka Nuh dan keluarga bersama binatang-binatang dalam bahtera telah keluar dari bahtera itu. Kemudian sebagai ungkapan syukur, maka Nuh mempersembahkan korban bakaran kepada Allah yang baunya harum bagi Allah. Sehingga Allah berjanji bahwa selama bumi masih ada, anugerah umum akan terus berlaku di bumi, berupa musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Yaitu tercatat di pasal sebelumnya, yaitu pasal 8 ayat 20 sampai 22. Selanjutnya saudara, bacaan kita mulai ayat 1 sampai 7 merupakan berkat Allah bagi Nuh dan anak-anaknya. Berkat Allah dibarengi dengan pemberian peraturan atau perintah dalam firman Tuhan, yakni pertama, agar Nuh beranak cucu dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi hingga berkuasa atas ciptaan yang lain seperti binatang yang ada di dalam bumi. Firman ini masih sama dengan firman Allah sebelum penghukuman, yakni setelah penciptaan manusia dalam pasal 1 ayat 28 yang berbunyi begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, perintah beranak cucu di sini tentu kita pahami bahwa pembentukan keluarga sejak semula telah dimandatkan Allah melalui lembaga perkawinan. Beranak cucu dan bertambah banyak harus dipahami dalam hubungan yang telah diberkati dalam perkawinan yang kudus, agar keturunan yang dihasilkan adalah anak-anak yang telah beroleh berkat lewat ikatan perkawinan.
Adapun perintah taklukan dan berkuasalah harus dipahami bahwa manusia sebagai imago Dei atau gambar Allah itu di pasal 1 ayat 27. Manusia sebagai imago Dei atau gambar Allah adalah ciptaan termulia dari ciptaan yang lain seperti binatang dan tumbuhan. Karena manusia punya akal budi, ia harus memelihara keutuhan ciptaan yang ada dengan menjaga, melindungi, dan melestarikan ciptaan Tuhan. Bukan dalam arti negatif untuk berkuasa hingga mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan. Selanjutnya, perintah kedua dalam firman Allah di sini adalah menyangkut apa yang menjadi makanan Nuh dan keluarganya. Jika di awal penciptaan sebelum air bah, manusia hanya diberi perintah untuk memakan tumbuh-tumbuhan. Itu dicatat di Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Maka setelah air bah, Nuh dan keluarganya diperbolehkan memakan daging binatang. Karena di ayat 3 bacaan kita dikatakan, segala yang bergerak, yang hidup, berarti semua binatang yang bergerak bisa dimakan. Dikatakan begini, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, di sini kita mendapati betapa Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan Nuh dan keluarganya. Mereka yang akan memulai peradaban baru setelah air bah dijamin dan dipelihara hidupnya oleh Tuhan Allah. Selanjutnya, perintah memakan daging binatang juga disertai dengan larangan memakan darah binatang. Perintah ini kemudian masuk dalam ketetapan hukum bagi umat Israel. Kita bisa lihat dalam Imamat pasal 17 ayat 11 sampai 14 tentang larangan memakan darah atau bangkai. Karena dalam darah ada nyawa makhluk hidup. Apalagi mengenai darah manusia. Di ayat 5 jelas Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas darah dan nyawa manusia. Ia berfirman di ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Allah tidak menghendaki penumpahan darah manusia atau pembunuhan. Sebaliknya Allah menghendaki kelahiran manusia, pertambahan manusia. Ketika ia berkali-kali berfirman di ayat 7, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Ayat 8 sampai 17 bacaan kita menampilkan janji Allah kepada Nuh dan anak-anaknya, bahkan termasuk segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan Nuh yang semua berasal dari bahtera Nuh. Janji ini adalah inisiatif dari Allah sendiri. Adapun isi janji Allah adalah tercatat di ayat 11. Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Sungguh janji yang melegakan, karena Nuh dan keluarga baru saja melewati dan menjadi saksi dahsyatnya air bah yang menyapu bersih segala yang hidup dari atas muka bumi. Dengan janji ini, peradaban manusia pasti akan terbangun lewat bertambah-tambahnya manusia yang berasal dari keturunan Nuh. Selanjutnya, janji Allah diteguhkan dengan adanya tanda yang akan menjadi pengingat bagi janji Allah itu untuk selamanya, atau perjanjian ini bersifat kekal. Tandanya ialah di ayat 13 tertulis,
Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busur kita kenal juga dengan sebuah alat atau sebuah senjata yang digunakan untuk melepaskan anak panah. Bisa digambarkan menurut Mazmur 18 ayat 15, bagaimana Daud menggambarkan Allah dalam kemurkaannya sebagai kesatria yang melepaskan panah. Sebaliknya di ayat 13, bacaan kita tertulis Allah menaruh atau meletakkan busurnya di awan. Saudara, ketika sang kesatria telah meletakkan busur, berarti tidak ada lagi perang, tidak ada lagi murka. Allah tidak akan memusnahkan makhluk di bumi lagi. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, busur diterjemahkan dengan kata pelangi. Pelangi ternyata bukan sekedar fenomena alam yang terjadi secara ilmiah, yang dijelaskan bahwa terjadinya pelangi karena proses pembiasan matahari, ya. Matahari membiaskan sinarnya ke tetes-tetes atau air dan menghasilkan warna-warni yang indah yang terpisahkan. Saat proses pembiasan sinar matahari terjadi, cahaya dibelokkan, berpindah tempat dari arah lain, dari perjalanan satu medium ke medium lainnya, dari udara ke air. Nah, pelangi secara alkitabiah dan teologis ternyata merupakan tanda janji Allah pertama-tama kepada penghuni Bahtera, Nuh dan keluarganya, tapi juga bagi semua makhluk selama bumi masih ada. Pelangi mengingatkan bahwa Allah telah berjanji tidak akan memusnahkan isi bumi dengan air bah lagi. Dengan kata lain, Allah tetap memelihara ciptaannya dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, berangkat dari bacaan kita di saat ini, baiklah iman percaya kita diteguhkan lagi. Kita diberi semangat juang yang tinggi untuk melanjutkan hidup di dunia ini, apapun tantangan yang kita hadapi. Bahwasanya providensia atau pemeliharaan Allah tetap berlaku bagi kita sesuai janjinya kepada Nuh dan keluarga, bahkan seluruh binatang yang bersama dia yang keluar dari Bahtera setelah air bah. Karena perjanjian itu bersifat kekal, berarti selama-lamanya hingga bumi ini berakhir. Dari bacaan kita saat ini pun kita bisa merasakan pemeliharaan Allah dari beberapa sarana pemeliharaan Allah yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sarana pemeliharaan Allah kita rasakan dari keluarga. Sebagaimana Allah memberkati Nuh dan keluarganya di dalam Bahtera ketika melewati air bah hingga Bahtera itu mendarat aman, kemudian memberi mandat untuk beranak cucu dan bertambah banyak, bahkan penuhi bumi. Itu berarti pembentukan keluarga dikehendaki Tuhan. Di dalamnya kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan melalui keturunan anak cucu, tetapi juga pemeliharaan Tuhan atas kebutuhan-kebutuhan hidup tiap keluarga, terutama tentu kebutuhan makan dan minum. Bahkan pemeliharaannya tetap teguh saat keluarga menghadapi pergumulan, ibarat air bah yang dahsyat menghantam Bahtera keluarga Kristen, asalkan sebagai keluarga tetap berpaut kepada Tuhan. Karena itu, mari bina keluarga yang selalu menghadirkan Tuhan di dalamnya, keluarga yang sungguh-sungguh menaruh percaya pada pemeliharaan Tuhan, memegang janji-janji Tuhan, dan merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam tiap hidup keluarga Kristiani.
Karena itu sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita terpanggil untuk melahirkan anak-anak bukan hanya dalam kuantitas atau jumlah yang banyak, tetapi terlebih kita harus menjamin kualitas iman percaya anak-anak kita untuk tetap kokoh kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, sarana pemeliharaan berlaku dari pemerintah. Berangkat dari larangan menumpahkan darah manusia, atau bisa kita simpulkan dengan hukum jangan membunuh dalam hukum Taurat. Bagi kita warga Indonesia, kita pun adalah negara yang diatur oleh hukum. Karena itu pemerintah ada untuk menegakkan hukum-hukum yang berlaku. Karena itu orang percaya terpanggil dalam Roma 13 untuk taat kepada pemerintah. Karena pemerintah merupakan lembaga yang didirikan dan ditetapkan oleh Allah. Allah telah mendirikan pemerintah karena di dalam dunia yang tercemar ini kita memerlukan pembatasan-pembatasan tertentu untuk melindungi kita dari kekacauan dan pelanggaran hukum yang menjadi konsekuensi manusia berdosa. Kita melihat pemerintah adalah hamba Allah, dan Allah telah menetapkan pemerintah sebagai pelaksana keadilan, membatasi kejahatan dengan menghukum pelaku kejahatan dan melindungi yang baik di dalam masyarakat. Itu dicatat dalam Roma 13 ayat 3 dan 4 dan 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Jadi saudara, jika hukum dijalankan dengan adil, maka pemerintah menjadi sarana pemeliharaan Allah bagi seisi negara, provinsi, bahkan kota, termasuk segala makhluk yang ada di dalamnya. Di momen menjelang pilkada ini, mari terus menggumuli agar Tuhan menetapkan pemimpin baik di provinsi juga di kota kita. Pemerintah yang takut akan Allah, yang menyadari betul bahwa mereka akan dipakai Allah untuk menyatakan pemeliharaan Allah bagi umat Tuhan di dalam kepemimpinan mereka. Jangan tergoda dengan rayuan janji-janji di dalam masa kampanye, karena jika janji itu tidak ditepati, akhirnya sakit sendiri. Tetapi berpeganglah kepada janji Tuhan. Ia tidak pernah ingkar janji. Janji pemeliharaannya pasti ia tepati. Yang ketiga, sarana pemeliharaan Allah dari gereja. Sebagaimana Nuh dan keluarga bahkan binatang-binatang selamat dari air bah karena masuk ke dalam bahtera, demikian gereja ibarat bahtera. Kita tentu tahu lagu dalam NKB 111, gereja bagai bahtera. Gereja yang di dalamnya adalah persekutuan orang-orang yang diselamatkan Yesus, persekutuan tubuh Kristus. Meski sering diterpah badai, sering terjadi perselisihan, masalah dan kesulitan, tetapi selalu ditolong Tuhan. Karena gereja adalah milik Tuhan, Yesus kepalanya, maka pemeliharaan Tuhan selalu dan pasti berlaku bagi umatnya, bagi gerejanya. Karena itu, jangan meninggalkan gereja apapun alasannya. Dalam hal ini, kita yang sudah berada di Gereja Masehi Injili di Minahasa, mari cintai gereja ini, karena dari gereja ini kita akan semakin dibimbing mengalami pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari lewat persekutuan, pemberitaan firman, dan lewat pelayanan diakonia. Terlebih lewat gereja ini, kita tidak akan melepaskan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita dengan terus melakukan pekerjaan baik seperti dicatat di Efesus 2 ayat 10, agar lewat kehidupan kita warga gereja, nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Yang keempat, tanda pelangi.
Saudara pasti pernah melihat pelangi, bukan? Seringkali pelangi terlihat sehabis hujan deras. Saat melihat pelangi, ingatlah bahwa itu adalah tanda dari janji pemeliharaan Allah bagi manusia dan dunia ini. Dengan melihat pelangi, manusia dan Tuhan senantiasa mengingat akan perjanjian kekal yang telah terjadi di zaman Nuh. Tapi perlu diingat bahwa berbicara perjanjian, janji akan tetap menjadi perjanjian ketika dipegang teguh oleh mereka yang berjanji. Sebaliknya, perjanjian akan dianggap batal jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan. Allah adalah pihak yang tidak pernah lalai terhadap janjinya. Sebaliknya, manusia kerap kali mengingkari janjinya. Meski demikian, Allah tidak pernah membatalkan perjanjian tersebut dan Ia tetap setia di tengah ketidaksetiaan kita. 2 Petrus 3 ayat 9 dan 2 Timotius 2 ayat 13 tercatat, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Malahan janji pemeliharaan Allah diteguhkan lewat darah perjanjian, yakni darah Yesus Sang Juru Selamat. Dalam Matius 26 ayat 28 dan paralelnya dalam Injil Sinoptik tertulis begini, sebab inilah darah perjanjianku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena itu saudara, mari tetap berlaku setia kepada Yesus. Jangan ragukan pemeliharaannya, kesetiaannya, dan janjinya kepada kita. Karena janji pemeliharaan Allah bagi orang yang beriman kepada Yesus Kristus berlaku bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi juga sampai dunia yang hanya sementara ini berlalu. Keselamatan dan kehidupan kekal pasti menjadi milik orang percaya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roh Kudus menolong kita semua untuk melakukan firman-Nya dalam ketaatan. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa saudara, Tuhan memberkati. Shalom. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.